Bab 08653. Sus lap dulu ya, dan gantikan bajunya, biar tidurnya nyaman. Titah Kirei, saat Sus-Susan dan Laras membawa baby triplet ke kamarnya. Sementara Kirei membereskan bekas wadah makannya baby triplet. Non biar Mbok saja. Ucap Mbok Sumi, yang melihat Kirei mencuci wadah makan baby triplet. Tidak usah Mbok, lagi pula Rei tidak sibuk kok, baby triplet sudah makan mereka langsung pada teler tidur hehe. Sahut Kirei, yang selalu ingin mengerjakan apapun yang menyangkut baby triplet sendiri, jika dia tidak sedang sibuk. Rei! Teriak Sinta, yang sudah sampai di rumah Kirei. Sin, kamu tidak kuliah? Tanya Kirei, yang langsung menghampiri Sinta. Tidak ada jadwalku hari ini, dan hari ini aku sedang bahagia sekali. Ucap Sinta, yang memang terlihat sekali dari raut wajahnya, jika dia sepertinya sedang bahagia. Apa Sin? Pasti Tuan Roy memberimu kejutan ya? Bukan tentang itu Rei, tapi ini, Tara, Sinta menunjukkan layar handphonenya. Kirei dan Sinta pun sekarang tengah duduk dan menonton di ruang di keluarga. Aku sebenarnya kasihan Sin padanya, apalagi saat ini dia saat sedang hamil. Ucap Kirei, yang sudah mengetahui dokter Cynthia hamil. Wait yet, hamil. Jangan bilang kalau itu anak. Dokter Arnold. Sela Kirei. Lalu menceritakan semuanya pada Sinta, jika dia dan Sam mengetahui hal itu dari Dokter Arnold langsung. Hufet. Sinta menghembuskan napasnya, hampir saja dia suzon pada papa baby triplet. Kok bisa ya? Pasti Dokter Arnold juga dijebak makanya bisa menanam benih pada rahimnya. Pikir Sinta, yang tak menyangka jika Dokter Cynthia hamil oleh Dokter Arnold. Entahlah Sin, aku tidak tahu. Tapi aku berharap semoga saja Dokter Arnold dan Dokter Cynthia menikah. Kasihan bayinya. Tutur Kirei. Setelah pulang kuliah Jessica langsung ke apartemen Adam, karena Adam hari ini tidak masuk, dan tak ada mengabarinya. Tok, tok, tok. Jessica mengetuk pintu apartemen Adam, tapi Adam tak membuka pintu itu. Ceklek, Jessica pun akhirnya membuka sendiri pintu yang tak terkunci itu. Dan melihat pintu kamar Adam sedikit terbuka. Hei, kamu sakit. Ayo kita ke dokter. Ajak Jessica, yang melihat Adam sedang tertidur, dengan seluruh badannya ditutupi oleh selimut. Jessica juga melihat wajah Adam sedikit pucat. Tidak Jess, aku hanya sedang tidak enak badan saja. Mungkin karena masuk angin. Tolak Adam, yang merasa mulai tadi pagi dirinya merasakan pusing, dan mual muntah. Tunggulah, aku akan keluar, untuk membeli obat. Ucap Jessica, lalu pergi toko obat, membelikan Adam obat dan vitamin. Adam berpikir kesehatannya menurun, mungkin karena akhir-akhir ini dia sedang stres, selalu memikirkan Sylvia terus, apalagi semenjak dirinya mendengar ucapan Rizal, yang mengatakan jika Sylvia sudah mempunyai teman dekat laki-laki lagi. Harusnya aku membuat menu hamil dulu, agar kamu tidak bisa dimiliki laki-laki lain. Gumam Adam, dengan 54. Emosional, memandangi foto Sylvia di layar handphonenya. Tanpa Adam tahu jika saat ini Sylvia tengah mengandung anaknya. Benih terakhir yang dia tanamkan di rahim Sylvia telah tumbuh subur menjadi janin. Setelah 30 menit, Jessica pun sudah kembali lagi ke apartemen Adam, dengan membawakan makanan dan obat-obatan. Ayo, makan dulu, setelah itu kamu minum obat. Ucap Jessica, lalu menyuapi Adam makan, lalu setelahnya memberikan obat dan vitamin untuk Adam minum, agar kondisinya kembali fit. Terima kasih Jess. Ucap Adam. Atas perhatian Jessica padanya. Karena selama di sana, hanya Jessica lah teman yang selalu membantunya. Kalau ada apa-apa hubungi saja aku. Kita ini di sini tidak ada keluarga, jadi salah satunya yang bisa dimintai pertolongan pastinya teman. Tutur Jessica.
lalu duduk di samping Adam. Jessica memperhatikan Adam, yang sejak tadi memainkan handphonenya. Wajahnya terlihat murung, dan seperti sedang memikirkan sesuatu. "Apa kekasihmu tidak ada menghubungimu?" tanya Jessica. Dan Adam tak menjawabnya. Karena faktanya hubungan Adam dengan Sylvia sudah kandas. Dan dirinya sendirilah yang memutusnya. "Apa kamu masih mempercayainya?" tanya Jessica lagi. Dan lagi-lagi Adam tak menjawab pertanyaan Jessica. Itu karena bagi Adam Jessica hanya orang luar, dan baru berteman dengannya. Jadi Adam tidak terlalu nyaman jika harus bercerita tentang masalah pribadinya. "Ya sudah, jika kamu tidak mau bercerita padaku," ucap Jessica. "Jess, aku ingin istirahat. Sebaiknya kamu pulang," ucap Adam, yang mengusir Jessica secara halus. "Jangan memikirkan seseorang yang tak memikirkanmu, ingat tujuanmu ke sini jauh-jauh untuk apa, jangan sampai sia-sia, karena..." "Jess, pergilah," sela Adam. Lalu Jessica pun langsung keluar dan pergi dari apartemen Adam. "Tujuanku ke sini karena kecewa, dan melarikan diri. Yap. Sia-sia karena kenyataannya hatiku tertinggal di sana," gumam Adam, yang menyesali keputusannya sendiri. Dan mungkin saat ini hukum tabur tuai sedang otu ke kehidupannya. "Setelah wisuda nanti, kamu mau langsung lanjut S2 apa istirahat dulu?" tanya Rizal, yang saat ini tengah makan malam bersama Sylvia. "Aku mau melamar kerja saja Kak, tidak enak jika harus merepotkan Bang Roy terus untuk membiayai kuliahku," jawab Sylvia. "Jika kamu mau, kamu bisa melamar di perusahaan papaku," tawar Rizal, yang semakin gencar mendekati Sylvia. "Terima kasih Kak, tapi sepertinya aku ingin melamar pekerjaan yang bertempat di luar kota saja, untuk mencari suasana baru juga," jawab Sylvia, yang sebenarnya mempunyai alasan lain, kenapa dia ingin meninggalkan kota ini. "Maaf Kak, aku tidak bisa. Aku tidak pan." "Apa karena kamu sedang hamil anak Adam?" 55. DGG 56. Selama makan malam itu berlangsung, Rizal terus saja mengajak ngobrol Sylvia dalam banyak hal. Tanpa sedikit pun menyinggung nama Adam. Dan setelah selesai makan, tiba-tiba saja Rizal meraih tangan Sylvia, dan memegangnya. Membuat Sylvia sangat terkejut. Dan refleks akan menarik tangannya, tapi Rizal sudah memegangnya dengan erat. "Kak," ucap Sylvia yang merasa gugup, dan tak nyaman. "Vi, sebenarnya dari dulu aku menyukaimu, saat kamu pertama kali kamu masuk kampus," ungkap Rizal, yang memang jujur. Jauh sebelum Adam dekat dan berpacaran dengan Sylvia, Rizal lebih dulu menyukai Sylvia. Wajah Sylvia terlihat tegang, saat mendengar ungkapan perasaan Rizal padanya. "Maaf Kak, aku tidak bisa. Aku tidak pan." "Apa karena kamu sedang hamil anak Adam?" sela Rizal, yang tahu apa yang akan diucapkan oleh Sylvia DGG. Sylvia semakin dibuat terkejut, pasalnya dari mana Rizal tahu hal itu. Rahasia yang dia sembunyikan sendiri. "Maaf Kak, aku harus pulang," ucap Sylvia, melepaskan tangannya dari pegangan tangan Rizal. Lalu bangkit dan berlari keluar dari restoran itu. "Sylvia, tunggu." Rizal yang tak bisa langsung mengejarnya, karena harus membayar bil makannya dulu. "Jalan Pak, cepat," titah Sylvia, pada driver taksi itu. Flashback. Sebenarnya Rizal sudah lama menaruh kecurigaan pada Sylvia, pertama saat dirinya menolong Sylvia waktu itu, dan melihat ada tespek di tas Sylvia, walaupun Sylvia sudah menyangkalnya, dengan mengatakan itu milik kakak iparnya. Kedua pada saat di supermarket, melihat Sylvia yang memasukkan susu ibu hamil pada troli belanjaannya. Dan yang terakhir, saat Rizal mengikuti Sylvia yang ternyata pergi ke sebuah klinik khusus ibu dan anak.
Di mana saat Sylvia keluar setelah dari ruangan Dr. Obgyn, Rizal mendengar sendiri jika Sylvia menyebutkan nama Adam sebagai ayah dari bayi yang dikandungnya. Flashback off. Ketika sudah sampai di apartemennya, Sylvia terus menolak panggilan masuk dari Rizal. Dia tidak ingin lagi berurusan dengan Rizal, setelah Rizal mengetahui kondisinya sekarang. Ting. Pesan masuk dari Rizal. Biarkan aku yang bertanggung jawab atas kehamilan kamu. Aku bersedia menikahi kamu. Isi pesan yang dari Rizal. Hiks. 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 Sylvia menangis lirih, karena dia tak berharap sama sekali seseorang bertanggung jawab atas kesalahannya. Sylvia akan menanggungnya sendiri tanpa Adam sekalipun, ayah dari janin yang dia kandung. Hari ini lagi-lagi Dr. Arnold tidak masuk praktek. Membuat Bella sedikit khawatir, dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Dr. Obgyn itu. Apa ini ada hubungan dengan video Dr. Cynthia? Gumam Bella, yang berpikir sepertinya Dr. Arnold sudah mengetahui berita viral tentang calon istrinya itu. Aduh, kenapa juga kamu masih memikirkannya, Bel? Gumam Bella lagi, sambil menepuk-nepuk kepalanya sendiri. 57. Bodoh kamu Ar, membuang Bella hanya untuk perempuan perebut suami orang. Cibir Bu Hana. Yang sudah jauh-jauh terbang ke Jakarta lagi. Tapi hanya mendapatkan kekecewaan saja. Arnold meninggalkan Bella, karena, Cynthia sedang mengandung anak Arnold Bu. Jawab Dr. Arnold, yang frustasi sekali saat ini. Kalau dia wanita baik-baik harusnya dia mau menerima pertanggungjawaban kamu. Bukan malah menolaknya. Dan membuat skandal memalukan. Gerutu Bu Hana. Arnold memang bodoh Bu, dan sekarang Arnold sudah kehilangan Bella, wanita yang benar-benar tulus mencintai Arnold. Sesal Dr. Arnold. Sekarang sebaiknya kita temui Dr. Cynthia, dan membuat kesepakatan. Jika anak itu sudah lahir maka kita yang akan merawatnya, karena kamu ayah biologisnya. Saran Bu Hana. Sore harinya Dr. Arnold ke apartemen Dr. Cynthia, tapi hasilnya nihil, Dr. Cynthia tidak ada di sana, dan entah di mana sekarang keberadaannya. Dr. Arnold pun menemui Dr. Aldi, berharap Dr. Aldi mengetahuinya. Aku tidak tahu Ar, nomornya saja tidak bisa dihubungi. Sepertinya dia sengaja menghilang. Karena malu dengan beritanya yang sudah tersebar luas. Aku khawatir Ar jika ini akan berdampak pada profesinya. Tutur Dr. Aldi. Yang aku khawatirkan saat ini, aku takut dia nekat menggugurkan kandungannya. Ucap Dr. Arnold. Yang terlihat sekali jika pikirannya sedang stres. Yah, aku mengerti Ar, Cynthia yang sekarang sudah berubah. Sahut Dr. Aldi, yang memberikan support pada Dr. Arnold. Karena menurutnya Dr. Arnold tidak bersalah. Karena dia malah ingin sekali bertanggung jawab. Hanya saja Dr. Cynthia-nya saja yang tidak tahu diri malah menginginkan suami orang lain. Ar, asisten barumu cantik. Canda Dr. Aldi, yang teringat pada Bella. Dan Dr. Arnold seperti tidak suka mendengar candaan itu. Apa kamu mempunyai nomor handphonenya Ar? Tanya Dr. Aldi. Dia sudah berkeluarga. Jawab Dr. Arnold. Bukannya kau sudah mempunyai kekasih, kapan kalian akan menikah? Tanya dokter. Kita sudah lama putus Ar, karena dia yang masih ingin mengejar karirnya. Aku pikir asisten barumu itu belum mempunyai pasangan. Sahut Dr. Aldi. Yang sama seperti Dr. Arnold sudah diburu untuk menikah oleh keluarganya. Setelah bertemu dengan Dr. Aldi, Dr. Arnold kembali ke apartemennya. Di sepanjang jalan dia jadi teringat pada Bella, karena tadi Dr. Aldi menyebut nama itu. Aku akan mengejarmu lagi Bel, dan tidak akan menyia-nyiakanmu lagi. Aku harap kamu mau memberiku kesempatan Bel. Gumam Dr. Arnold. Setelah 2 hari Dr. Cynthia cuti,
dan menghilang. Kini dia sudah berani muncul ke permukaan umum. Lagi, di mana orang-orang menatapnya dengan sinis dan rendah. "Rani, ada berapa pasienku hari ini?" tanya Dokter Cynthia, ketika sudah di ruang prakteknya. 58. Maaf dok, tidak ada pasien satupun yang kontrol pada Anda hari ini. Jawab Susrani, yang memang begitu adanya. Apa kamu tidak salah? Kenapa bisa? Apa tidak ada pemberitahuan pada mereka jika aku sudah kembali masuk lagi? Sentak Dokter Cynthia, yang sepertinya lupa jika dirinya sekarang sudah terkenal sebagai pelakor. Sudah dok, tapi sepertinya, mereka tidak mau menjadi pasien Anda lagi, karena berita yang tersebar tentang Anda baru-baru ini. Jawab Susrani, yang sebenarnya ogah juga menjadi asisten Dokter Cynthia. Susrani pun keluar dari ruang praktek Dokter Cynthia, karena memang tidak ada pasien sama sekali hari ini. ARGGTT, sialan, kenapa orang-orang bodoh itu termakan dengan berita palsu seperti itu? Umpat Dokter Cynthia, yang tak menyangka sampai seperti ini dampaknya, pada pekerjaannya. Dokter Cynthia pun menjadi merasa was-was jika ini semua terus berkelanjutan. Sama saja karirnya sebagai dokter akan hancur sampai di sini. Dam, apa ibu yang ke sana saja, jika kamu tidak bisa pulang? Tanya Bu Yanti, via telepon. Dan ternyata Adam sudah 2 hari ini tidak enak badan, sakit. Jangan Bu, lagi pula hanya sakit biasa saja. Cegah Adam, yang lagi-lagi sakitnya teras di pagi hari. Dan setelah siang sampai malam, kondisinya normal seperti biasanya. Setelah selesai bicara dengan Adam via telepon, Bu Yanti pun berniat pergi ke kampus Sylvia. Bu Yanti berencana akan pergi ke Aussie dan mengajak Sylvia juga. Karena Adam yang belum bisa pulang ke Indonesia. Maaf Tante Sylvia, tidak bisa. Sebenarnya hubungan Sylvie dengan Kak Adam sudah selesai, sebelum Kak Adam pergi ke sana. Jawab Sylvia, saat Bu Yanti mengajaknya untuk ikut pergi ke Aussie menemui Adam. Apa? Bu Yanti yang begitu terkejut sekali, pasalnya Adam justru tidak pernah bercerita padanya jika hubungan mereka sudah kandas. Tapi kenapa? Tanya Bu Yanti lagi. Dan Sylvia terdiam, sambil menundukkan wajahnya. Merasa sedih dan sakit, mengungkit kisah itu. Ternyata Adam tidak memberitahukan ibunya tentang kesalahannya yang ikut menutupi perselingkuhan Pak Bima. Anda diberhentikan praktek di rumah sakit ini, dengan tidak hormat. 59. Dokter Cynthia meraung menangis, setelah dirinya diberhentikan secara tidak hormat, dari rumah sakit tempatnya praktek selama beberapa tahun ini, yaitu rumah sakit impiannya sedari dulu. Hidup dan karirnya benar-benar hancur seketika, hanya karena video yang diposting oleh Sinta. Bukan hanya itu saja, dia juga mendapat sanksi sosial setiap dia keluar dan berada di tempat umum. Di mana wajahnya sekarang familiar bagi orang-orang. Sampai keluarganya yang tinggal di Malaysia pun sudah mengetahuinya juga. Hidupku hancur. Hiks. 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 Dokter Cynthia menangis histeris di kamar apartemennya dan saat dia sedang menangis, dering handphone berbunyi. Ternyata panggilan masuk dari orang tuanya. Papa kecewa padamu Sin, mulai sekarang kamu bukan lagi anak kami. Ucap ayah Dokter Cynthia di seberang sana. Lalu Dokter Cynthia langsung mematikan sambungan telepon itu. Dia juga harus hancur, dan lebih dari ini. Gumamnya, entah siapa yang Dokter Cynthia maksud. Setelah mendengar penuturan Sylvia tentang hubungannya dengan anaknya sudah selesai. Bu Yanti pun tak bisa berbuat apa-apa, dan memaksa Sylvia untuk ikut bersamanya menjenguk Adam ke Aussie. Hanya saja masih ada yang mengganjal di pikiran, yaitu apa masalah yang membuat mereka putus. Dan tentu saja, Bu Yanti akan menanyakan nanti pada Adam. Itu tadi nenek Munak.
Gumam Sylvia, sambil mengelus perutnya. Sylvia juga jadi kepikiran dengan Adam, setelah mendengar jika Adam sedang sakit di sana dari Bu Yanti. Aku kangen Kak, aku ingin sekali bertemu denganmu, tapi aku takut kamu masih membenciku. Monolog Sylvia, yang berpikir jika Adam masih membencinya, dan mungkin sekarang sudah melupakan. Sylvia naik taksi untuk pulang ke apartemennya. Dan saat sampai di lobi apartemennya, ternyata Rizal sudah ada di sana. Sepertinya Rizal sengaja ke sana untuk menemui Sylvia. "Vi, kenapa kamu memblokir nomorku?" tanya Rizal, yang langsung mengejar Sylvia sebelum masuk ke dalam lobi. Rizal tidak akan bisa masuk karena tidak memiliki akses card, dia bukan penghuni di sana. "Kak, mulai sekarang tolong jangan menggangguku lagi. Dan jangan mencampuri kehidupan pribadiku," ucap Sylvia. "Apa ini artinya benar? Jika kamu sedang bukan urusan Kak Rizal, dan aku menolak kebaikan Kak Rizal padaku, aku bisa membesarkan anak ini sendiri," tegas Sylvia, yang menolak niatan Rizal untuk menikahinya. "Kamu masih mencintai laki-laki yang sudah mencampakkanmu, dan menyia-nyiakan Vi. Padahal bukankah jika kamu menikah denganku, itu bisa menjadi pembalasan yang cukup menyakitkan bagi Adam?" ucap Rizal, yang membuat Sylvia terdiam, karena memang benar, jika sampai saat ini Sylvia masih mencintai Adam. Dengan dia tidak akan pernah tahu tentang anaknya saja, itu sudah cukup. Balas Sylvia, yang tidak akan pernah memberitahukan Adam tentang anaknya, apalagi mempertemukannya, suatu saat nanti. "Aku tidak bermaksud buruk, aku hanya kasihan saja padamu, bagaimana jika keluargamu nanti tahu, dan mempertanyakan siapa ayah dari bayi yang sedang kamu kandung itu. Keluargaku tidak akan mengetahuinya, dan aku tidak akan membuat mereka malu dan repot karena kesalahanku. Jadi aku mohon Kak Rizal cukup tutup mulut saja, jika kasihan padaku," tutur Sylvia, lalu masuk ke 60. Dalam lobi apartemennya, meninggalkan Rizal yang masih di luar sana. "Bodoh kamu Dam," gumam Rizal. "Mas, apa Sylvia ada bicara padamu, jika dia sudah memasukkan lamaran kerja pada beberapa perusahaan?" tanya Sinta, yang sempat berbincang dengan Sylvia saat di kampus. "Tidak, memangnya dia tidak ingin lanjut S2 saja?" sahut Roy, yang memang jarang mengobrol banyak dengan Sylvia, dia lebih menyerahkannya pada Sinta, karena mereka sama-sama perempuan, yang pastinya Sylvia lebih nyaman berbicara ataupun curhat dengan Sinta. "Sepertinya tidak Mas, mungkin dia merasa tidak enak pada kita," ucap Sinta, yang padahal dia tidak merasa keberatan jika suaminya itu membiayai kuliah Sylvia. "Mas, apa tidak sebaiknya jika Sylvia ingin bekerja, Mas masukkan saja di perusahaan Om Sam?" usul Sinta. "Bisa, jika dia mau," jawab Roy. 4 hari lagi kan dia wisuda. Setelah itu kita pergi bulan madu," ucap Roy, yang sudah menyiapkan semuanya, bahkan nanti dirinya dan Sinta terbang ke Bali menggunakan private jet milik Pak Reza dan Bu Nisa. "Semoga saja ya Mas, pulang bulan madu nanti perutku langsung berisi," ucap Sinta, yang berharap sekali, karena semenjak masa pemulihan setelah kuret, Sinta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Dan sampai sekarang dia belum ada tanda-tanda hamil. "Pasti, aku yakin." "Kap," sahut Roy, mengecup kening istrinya. Roy yakin jika setelah bulan madu nanti, pasti istrinya itu langsung hamil. Karena nanti di sana, mereka akan menghabiskan waktu tiada hari tanpa membuat adonan. "Wah kakak, Pah, coba panggil Papa." Sam yang sedang mengajari baby triplet, untuk memanggilnya Papa. Sam ingin kata pertama yang keluar dari mulut baby triplet nanti adalah Papa. "Mommy, dong Mas," protes Kirei. "Papa dulu, baru Mommy," sahut Sam,
Yang malam ini dirinya dan Kirei tidur bersama di kamar baby triplet. Cantik sekali Princess Papa, tapi tetap saja di mata Papa yang paling cantik adalah mommy kalian. Celoteh Sam, yang sedang mengajak anak-anaknya berbicara. Gombal. Celetuk Kirei, yang ikut naik ke atas kasur, setelah memakaikan skincare pada wajahnya. Sam menoleh pada istrinya, yang sudah berganti baju tidur, dan baju tidur yang digunakan Kirei, menurutnya cukup seksi. Ganti, bukannya malam ini kita sepakat tidur di sini bersama anak-anak kita? Tegur Sam, yang takut tergoda dan tak bisa menahan H4 seratnya. Jika melihat istrinya berpakaian seksi. Dasar mesum, padahal setiap hari dikasih jatah, masa puasa satu malam saja tidak bisa. Celoteh Kirei, yang tak mau mengganti bajunya lagi, dan malah tidur di samping Baby Ken, memeluk Baby Ken. Ini hari ketiga Dr. Arnold tidak masuk praktek, dan berita tentang pemberhentian praktek Dr. Cynthia di rumah sakit itu sudah diketahui oleh para rekan sejawatnya dan suster yang bekerja di sana. Kasihan sekali. Gumam Bella, saat mendengar teman-temannya sedang membicarakan Dr. Cynthia. Semenjak 3 hari ini Dr. Arnold tidak masuk, Bella seperti merasa kehilangan sosoknya, walaupun dia masih merasa sakit hati. Setelah jam 4 sore Bella yang tadinya berniat untuk pulang ke kontrakannya, malah mengalihkan tujuannya. 61. Ke apartemen Dr. Arnold, entah mengapa Bella jadi mengkhawatirkan keadaan Dr. Arnold sekarang, lantai 17. Gumam Bella, saat naik lift. Tok, tok, tok. Bella mengetuk pintu unit apartemen Dr. Arnold, dan cukup lama dia menunggu Dr. Arnold membuka pintu itu. Ceklek, Bella. Dr. Arnold langsung memeluk Bella, kala melihat Bella lah tamu yang datang itu. Bel, maafkan aku. Ucap Dr. Arnold, yang begitu menyesal, dan merasa bersalah pada Bella. Dok, lepas. Desit Bella, kala merasakan pelukan erat dari Dr. Arnold, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Maaf Bel, ayo masuk. Ajak Dr. Arnold membawa Bella masuk ke dalam apartemennya. Bella pun duduk di sofa, dengan memandangi Dr. Arnold, yang terlihat lusuh sekali, dan penampilannya yang berantakan. Sudah makan dok? Tanya Bella, berbasa-basi untuk menghilangkan kegugupannya. Aku sedang tidak nafsu makan Bel, dan kamu pun pasti sudah tahu alasannya. Jawab Dr. Arnold, yang tentunya Bella mengerti maksud ucapannya. Mungkin ini karma untukku Bel, karena sudah mempermainkanmu, dan menyia-nyiakan kamu. Tutur Dr. Arnold sambil menunduk, dan menangkup PKSN telapak tangannya. Aku sudah memaafkannya dok, dan aku juga turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Anda dan Dr. Cynthia. Sahut Bella. Yang justru kini Anne merasa kasihan melihat Dr. Arnold yang sepertinya terpukul sekali. Kamu memang perempuan baik Bel, tidak pantas untukku. Gumam Dr. Arnold, sambil memperhatikan. Bella, apa Dr. Arnold akan tetap menikahi Dr. Cynthia? 62. Seketika suasana di ruangan apartemen itu pun hening, Dr. Arnold dan Bella sama-sama terdiam. Dr. Arnold terdiam karena malu pada Bella. Apa Dr. Arnold akan tetap menikahi Dr. Cynthia? Tanya Bella, yang tiba-tiba saja memberanikan diri mempertanyakan hal itu. Sementara Dr. Arnold tak langsung menjawabnya, dia terdiam bingung. Karena sampai terakhir kali Dr. Arnold mengajak Dr. Cynthia untuk menikah dengannya, Dr. Cynthia tetap menolak keras. Jika aku ingin mencoba dekat lagi denganmu, apa kamu masih mau memberikanku kesempatan Bel? Sahut Dr. Arnold yang balik bertanya pada Bella. Karena benar apa yang dikatakan ibunya. Jika masalah anak, Dr. Arnold akan mengambilnya dari Dr. Cynthia setelah anak itu lahir. Karena Dr. Arnold tidak yakin jika Dr. Cynthia akan menyayangi anak itu. Karena darah dagingnya. Maaf dok,
Untuk sekarang hubungan kita lebih baik memang seperti dulu lagi, hanya sebatas dokter dan asistennya. Jawab Bella, yang tak mau kecewa lagi, dan mempunyai perasaan sendiri. Ya sudah dok, saya pamit pulang dulu, semoga dokter Arnold segera kembali lagi praktek. Karena banyak pasien Anda yang menunggu. Tutur Bella, sebelum berpamitan pada dokter Arnold. Kali ini aku serius Bel, aku akan mengejarmu lagi. Ucap dokter Arnold, sebelum Bella kembali menutup pintu unitnya. Pagi ini Sam mengajak Kirei dan baby triplet untuk ikut ke kantornya, karena hari ini dia tidak terlalu sibuk. Benar Mas tidak sibuk? Tanya Kirei, memastikan. Kalaupun aku sibuk, kalian bisa beristirahat di kamar yang berada di ruanganku kan? Jawab Sam, lalu membawa istri, ketiga bayinya beserta kedua susternya, untuk ikut ke kantornya hari ini. Sesampainya di sana, semua staf karyawannya, langsung menghampiri Kirei dan kedua suster baby triplet. Mereka begitu ingin sekali melihat baby triplet. Lucu sekali. Gemes. Cantik dan tampan. Ini baby Kim ya. Ini pasti baby Ken dan Semi. Pujian dan pertanyaan terlontar dari semua karyawan yang mengerubuni baby triplet. Dan Kirei hanya tersenyum saja, membiarkan mereka melihat penampakan ketiga bayinya. Selama mereka tidak menyentuh dan mencium baby triplet. Tunggu sebentar Mas, mereka masih ingin melihat baby triplet. Ucap Kirei, yang terkenal ramah pada siapapun. Sementara Sam khawatir melihat anak dan istrinya dikerubuni oleh para karyawannya. Wah, keponakan Uncle ikut ke kantor ya. Roy yang langsung menghampiri mereka, dan mengambil baby Ken, dari pangkuan Susan. Tumben Sam, kau membawa pasukanmu hari ini. Canda Roy. 63. Agar mereka terbiasa nantinya ikut bersamaku ke perusahaannya. Jawab Sam, lalu membawa anak istrinya masuk ke ruangannya. Susan dan Laras menatap takjub ruangan kerja Sam, yang ternyata begitu luas sekali, dan mewah. Kedua suster itu pun duduk di sofa, dan menyimpan barang-barang bawaan baby triplet. Sudah lama Mas aku tidak pernah ke sini. Ucap Kirei, yang mengingat saat dulu dia pernah bercumbu di ruangan itu dengan Sam. Apa mulai sekarang kalian ikut denganku setiap hari ke kantor? Tawar Sam, dan Kirei hanya tertawa saja mendengarnya, karena mana bisa seperti itu. Karena hari ini Sam sedang berbahagia, ditemani oleh istri dan ketiga anaknya. Sam pun memerintahkan Roy memesan makanan untuk semua karyawannya. Sering-sering saja kalian ikut dengan papa kalian ke sini. Ucap Roy pada baby triplet. Sus, tolong cek dulu popok baby triplet. Titah Kirei, pada Susan. Sus. Kirei menepuk pelan bahu Susan, yang sepertinya tidak mendengar perintahnya. Dan pandangan matanya sedari tadi mengarah pada Roy. Iya non, maaf tadi saya melamun. Jawab Susan. Yang terlihat panik, apalagi melihat tatapan tajam. Sam. Susan dan Laras pun langsung membawa baby triplet ke kamar yang berada di ruangan itu. Untuk mengganti popok baby triplet. Apa mereka sering seperti itu? Tanya Sam, yang tak suka melihat kinerja suster baby triplet, yang kadang kala lelet dan seperti tidak fokus. Tidak kok Mas, mereka bekerja dengan baik, dan cukup membantuku. Ya, tadi itu manusiawi lah Mas, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Jawab Kirei, yang tak terlalu tegas seperti suaminya. Mami mau ke kantor Sam, Kirei dan baby triplet sedang di sana. Izin Bu Nisa pada Pak Reza. Karena tadi Bu Nisa sempat menelpon Susan, dan Susan mengatakan jika mereka saat ini tidak sedang di rumah. Pak Reza pun mengizinkan istrinya untuk pergi, dengan diantar oleh Pak Heru. Bu Nisa, tunggu. Panggil Dokter Cynthia, yang mendatangi rumah Bu Nisa lagi.
dan berpapasan dengan Bu Nisa yang baru saja akan pergi. Dokter Cynthia. Monolog Bu Nisa, yang sekarang sudah tidak respek lagi pada Dokter Cynthia, setelah melihat video yang diposting oleh Sinta, dan mendengar penjelasan dari Sam dan Kirei. Ada apa lagi dok, kamu ke sini? Tanya Bu Nisa, dengan menatap sinis pada Dokter Cynthia. Saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Tuan Sam, ucap Dokter Cynthia, dengan wajahnya yang memelas, berharap Bu Nisa akan iba padanya. Sudahi dramamu dok, saya sudah tahu semuanya, Sam dan Kirei sudah menceritakan kejadian sebenarnya. Dan saya tidak menyangka jika kamu mempunyai sifat menjijikan seperti itu. Padahal dulu saya begitu segan dan respek padamu, sebagai dokter ketiga cucu saya. Tutur Bu Nisa, yang cukup membuat Dokter Cynthia malu dan geram. Ternyata sekarang Bu Nisa sudah benar-benar tidak bisa dia pengaruhi lagi. Bahkan sekarang Bu Nisa terang-terangan menyerang dirinya. Bu, saya mohon dengarkan saya dulu. Mohon Dokter Cynthia, menghalangi Bu Nisa yang akan masuk ke dalam mobilnya. 64. Pergilah, saya tidak ada waktu. Jangan membuat hubungan saya dengan Sam dan Kirei menjadi berantakan lagi, karena saya selalu membela kamu. Sentak Bu Nisa, lalu masuk ke dalam mobilnya dan langsung menutup pintu mobilnya. Bu Nisa, Anda harus tahu kebohongan menantumu, jika menantumu itu K. Cukup. Sentak Pak Reza, yang keluar, karena mendengar perdebatan itu. Pak Reza menatap nyalang Dokter Cynthia, yang untungnya mobil Bu Nisa sudah melaju dan tak menanggapi ocehan mulut Dokter Cynthia. Pak, dengarkan Cynthia dulu, Kirei itu sudah membohongi kalian, asal Pak Reza tahu, jika sebenarnya dia sudah tidak bisa untuk memberi keturunan lagi, karena saya sudah tahu itu. Dan saya tidak mempermasalahkannya. Karena menantu saya sudah cukup memberikan ketiga cucu yang lucu dan sehat untuk saya. Sela Pak Reza. DGG. Yang ternyata Pak Reza sudah mengetahui hal itu sejak lama, dari Dokter Bayu. Tapi Pak Reza masih merahasiakannya dari Bu Nisa. Sebaiknya Anda pergi, dan jangan mengganggu keluarga kami lagi. Perbaikilah karir dan kehidupan Anda yang sekarang sudah hancur karena tingkah laku Anda sendiri. Tutur Pak Reza, lalu meninggalkan Dokter Cynthia yang masih berada di depan rumahnya. Pak Reza masuk ke dalam, dan lalu menutup pintu rumah itu. Hufet. Pak Reza menghembuskan napasnya, dengan mengelus dadanya, bersyukur tadi Bu Nisa tidak sempat mendengarkan ucapan dari mulut Dokter Cynthia tentang Kirei. Terima kasih Tuan Roy. Ucap Sus-Susan, saat Roy memberikan makanan khusus untuk kedua suster itu. Mbak, kenapa dari tadi Mbak selalu memandangi Tuan Roy? Tanya Sus Laras, yang saat ini mereka sedang di ruangan dekat pantry, untuk makan dulu. Sementara Roy, Sam dan Kirei makan di ruangannya Sam. Namanya juga melihat cogan cowok ganteng ras, canda Sus-Susan, yang melihat Roy itu laki-laki type-nya. Memang, anak-anaknya Bu Nisa ganteng-ganteng ya mbak, dan dapat istrinya juga cantik-cantik. Kedua suster itu pun makan sambil bergibah. Tiap hari di rumah kita cuci mata melihat Tuan Sam, apalagi kalau pagi-pagi bewu. Tuan Sam guanteng pol, ucap Sus Laras, dengan mengacungkan jari jempolnya. Ekem. 65. Mami. Ucap Roy, Sam dan Kirei serentak, kala melihat mamihnya tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Di mana mereka bertiga sedang menikmati makanannya, Roy sudah menghubungi Sinta untuk meminta istrinya datang bergabung ke sana, tapi sayangnya Sinta masih sibuk di kampusnya. Mana cucu-cucu Mami? Tanya Bu Nisa, yang tak melihat baby triplet di sana. Mereka di kamar Mi. Jawab Kirei, yang langsung bangkit dari duduknya, dan membuntuti mamihnya ke kamar. Ya ampun cucu Mami, kasihan, ditinggal di kamar, papa sama mominya malah enak-enakan makan.
Sindir Bu Nisa, membuat Kirei malu dan meringis. Padahal tadi baby triplet sedang tidur pulas, makanya Kirei berani keluar, dan Kirei pikir mereka belum bangun. Tapi ternyata baby Semi dan Kim sudah bangun, saat mamihnya masuk ke sana. Maaf Mi, Rei pikir mereka belum bangun. Ucap Kirei, dan mamihnya langsung naik ke atas tempat tidur itu, memangku baby Kim. Susternya pada kemana? Tanya Bu Nisa. Mereka sedang makan di ruangan pantry Mi. Jawab Kirei. Sam yang sudah menyelesaikan makannya pun, ikut menyusul ke kamar. Dan melihat mamihnya sudah heboh berceloteh dengan baby Kim dan Semi. Lanjutkan makanmu, biar aku saja yang menjaga mereka. Titah Sam, pada istrinya yang belum selesai. Makan. Aku sudah kenyang Mas, sahut Kirei beralasan, padahal takut pada mamihnya. Mami makan dulu saja. Tawar Sam. Mami sudah makan, Mami tadinya mau ke rumah kalian, tapi kata sus-susan mereka sedang tidak ada di rumah, ikut ke kantor. Jadi Mami langsung ke sini saja. Tutur Bu Nisa. Baby Ken yang mendengar suara kehebohan gemannya pun ikut terbangun. Dan setelah ketiga bayi itu terbangun semua, Bu Nisa, Kirei dan Sam membawanya keluar. Roy, tolong pegang dulu, Mami haus, mau buat teh hijau. Ucap Bu Nisa, menyerahkan baby Kim pada Roy. Walaupun Bu Nisa bisa menyuruh OB untuk membuatkannya, tapi Bu Nisa lebih memilih untuk membuatnya sendiri. Bu Nisa, lama sekali tidak pernah ke sini, sapa Bu Nindi, yang sudah akrab sekali dengan Bu Nisa dan Pak Reza, karena dia adalah karyawan lama di kantor itu. Bapak sehat Bu? Tanya Nindi. Kita berdua sekarang sehat dan bugar, semenjak mempunyai cucu. Sahut Bu Nisa sambil tersenyum. Gimana tidak senang, langsung dapat 3 cucu sekaligus. Ucap Nindi, yang tadi sempat melihat baby triplet. Juga, doain Yanin, semoga cepat nambah lagi. Ucap Bu Nisa, lalu melanjutkan langkahnya untuk ke pantry. Tapi sebelum dia masuk pantry, Bu Nisa mendengar obrolan kedua suster baby triplet yang sedang bergibah. Mereka sedang membicarakan Sam dan Roy, di mana mereka memuji ketampanan dari Roy dan papa baby triplet. Memang, anak-anaknya Bu Nisa ganteng-ganteng ya Mbak, dan dapat istrinya juga cantik-cantik. Kedua, 66. Suster itu pun makan sambil bergibah. Tiap hari di rumah kita cuci mata melihat Tuan Sam, apalagi kalau pagi-pagi bewu. Tuan Sam guanteng pol, ucap Sus Laras, dengan mengacungkan jari jempolnya. Ekem, Bu Nisa, berdehem di belakang mereka. Dan seketika kedua suster itu menoleh ke belakang. Mereka sampai terlonjak kaget, kala melihat Bu Nisa di belakang mereka. Ibu, ucap Sus-Susan. Ibu sejak kapan di sini? Tanya Sus Laras, yang gugup. Sejak tadi, dan saya mendengar obrolan kalian. Jawab Bu Nisa, yang sengaja mengerjai kedua suster itu. Awas ya, kalian kalau jadi bibit pelakor di rumah tangga kedua putra saya. Gertak Bu Nisa, yang membuat Sis Susan dan Laras ketakutan. Tidak Bu. Tidak, lagian mana mungkin Tuan Sam dan Tuan Roy mau sama kita. Sahut Sus Laras. Dan Bu Nisa tersenyum tipis mendengarnya. Cepat selesaikan makan kalian, baby triplet sudah bangun. Jangan sampai kena tegur samudra. Titah Bu Nisa, lalu masuk ke ruangan pantry untuk membuat teh hijau untuknya. Hampir saja kita ras. Ucap Sus Susan, sambil mengelus dadanya yang masih dak-dikduk. Terima kasih Jess. Ucap Adam, yang baru saja selesai dari rumah sakit. Untuk mengecek kondisi kesehatannya, yang masih saja merasakan pusing, mual dan muntah saat pagi hari. Dan dari hasil keterangan dokter, jika Adam tidak mengidap penyakit serius apapun. Dan karena dari keterangan data Adam,
dia berstatus single, sehingga dokter tidak bisa menyimpulkan jika gejala yang dialami Adam itu adalah sindrom Couvet kehamilan simpatik. Karena masih ada beberapa kemungkinan faktor yang menyebabkan efek seperti itu. Aku jadi teringat pada kakakku dulu saat istrinya hamil. Celetuk Jessica. Yang membuat Adam langsung melirik padanya. Maksudmu? Tanya Adam. Yah, gejalamu seperti seorang suami yang sedang mengalami sindrom Couvet. Jawab Jessica. Uhuk. Adam sampai tersedak kala baru saja meneguk air minumnya. Hamil. Apa mungkin Sylvia? Gumam Adam, yang ingatannya langsung kembali pada masa terakhir dirinya dan Sylvia melakukan hubungan intim tanpa pengaman. Tidak mungkin, itu hanya terjadi sekali saja. Gumam Adam lagi, yang menyangkalnya. Karena dulu dia pernah melakukan hal yang sama dengan mantannya, tapi mantan pacarnya itu tidak langsung hamil. Hei, kamu kenapa? Tanya Jessica, yang melihat Adam malam bengong. Jess, kapan jadwal kuliah kita libur? Tanya Adam, yang berniat pulang dulu ke Indonesia. Akhir bulan ini kita ada libur Minggu. Apa kamu berencana pulang ke Indonesia? Tanya Jessica, yang berpikir seperti Adam ingin pulang ke Indonesia, karena rindu pada kekasihnya. Yah, aku harus pulang Jess. Jawab Adam yang sudah yakin. Sementara di tempat lain, kini Pak Bima ayahnya Adam, sedang terbaring lemah, setelah beberapa hari dia 67. Sakit, karena setiap hari bekerja sebagai driver online dari pagi sampai malam. Mungkin ini hukuman untukku, karena selama ini sudah menyakiti istri dan anakku sendiri. Lirih Pak Bima, yang begitu menyesal dan merindukan Bu Yanti dan Adam. Aku juga sudah menghina dan menyakiti gadis yang tak bersalah. Lanjut Pak Bima, yang teringat pada Sylvia, gadis yang selalu dia hina, dan terakhir jadi korban atas perselingkuhannya. Aku harus meminta maaf padanya. Tekad Pak Bima, yang berniat menemui Sylvia dan meminta maaf pada Sylvia. Rizal yang sudah tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan Sylvia, hanya bisa memantaunya dari jauh, tanpa Sylvia tahu jika Rizal sering menguntitnya. Ah! Sylvia meringis memegangi perutnya, kala dia sedang memasak nasi goreng untuknya sendiri. Tiba-tiba saja Sylvia merasakan mules pada perut bagian bawahnya, rasanya seperti saat hari pertama PMS. Kenapa perutku sakit sekali? Gumam Sylvia, yang panik, dan takut terjadi sesuatu pada janinnya. Apa ini? Tidak. 68. Sylvia semakin panik kala merasakan ada yang keluar dari intinya. Dia pun langsung ke toilet untuk mengeceknya dulu. Apa ini? Darah. Ucap Sylvia, saat melihat ada plek dar 4H di celana dal 4 meternya. Tidak mungkin. Lirih Sylvia, yang menangis karena takut terjadi sesuatu pada kandungannya. Sylvia langsung mengambil tasnya, untuk pergi ke rumah sakit. Dengan menahan sakit di perutnya, Sylvia meminta pada satpam untuk memanggilkan taksi untuknya. Entah mengapa hari ini malah sulit sekali mencari taksi yang kosong. Ahak! Rintih Sylvia, yang merasakan rasa sakit pada perutnya semakin kuat. Vi, kamu kenapa? Tanya Rizal, yang baru saja sampai di apartemen itu. Ternyata Rizal sampai menyewa satu unit di gedung apartemen itu, agar bisa memantau Sylvia, untuk mendekatinya. Kak, tolong perutku sakit. Aku takut. Rizal yang mendengar itu, langsung menggendong Sylvia, dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Kamu tenang ya Vi, kita akan ke rumah sakit sekarang. Ucap Rizal, lalu langsung melajukan mobilnya ke rumah sakit terdekat. Sylvia mengangguk, dengan bibirnya yang masih meringis, menahan rasa mules. Setelah sampai di rumah sakit, Sylvia langsung dilarikan ke IGD, dan dokter pun langsung menanganinya. Dok,
Tolong janin saya. Pinta Sylvia, yang takut sekali terjadi sesuatu pada janinnya. Apalagi selama ini Sylvia hanya pernah sekali cek kandungannya, bahkan dia tidak pernah meminum vitamin apapun yang dianjurkan untuk wanita yang sedang hamil muda. Rizal di luar menunggu dengan cemas, walaupun janin yang dikandung Sylvia bukanlah anaknya, tapi Rizal lebih mengkhawatirkan kondisi ibunya. Terima kasih dok. Ucap Sylvia, yang sudah merasa tenang, saat dokter menyatakan janinnya masih bertahan, walaupun kondisinya lemah. Hindari stres, dan melakukan pekerjaan yang berat, karena di trimester pertama itu masih sangat rawan sekali, apalagi untuk ibu muda yang baru pertama kali hamil. Tutur sang dokter. Saya panggil suaminya dulu. Ucap sang dokter, yang mengira jika Rizal dan Sylvia adalah pasangan suami istri. Dok, itu bukan suami saya, dia hanya teman saya saja. Sanggah Sylvia, yang justru merasa tak enak pada Rizal. Apalagi Sylvia sudah terang-terangan menghindari Rizal bahkan memblokir nomornya. Apa saya bisa pulang sekarang dok? Tanya Sylvia, yang tak ingin jika harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Karena itu pasti akan menimbulkan kecurigaan abangnya dan Sinta. Kita tunggu 2 jaman dulu. Jawab sang dokter, yang sudah memasukkan obat dan vitamin lewat infusan. Lalu sang dokter dan suster itu pun keluar, untuk menangani pasien lain selama menunggu kondisi Sylvia benar-benar stabil setelah infusannya nanti habis. Vi, bagaimana perutmu sekarang? Apa kata dokter tadi? Tanya Rizal, yang masuk ke dalam sana. 69. Aku sudah baik-baik saja kak, dan janinku juga baik, walaupun kondisi kehamilanku lemah. Jawab Sylvia, yang kali ini sedikit ramah pada Rizal. Syukurlah Vi, jawab Rizal, yang sebenarnya dalam hatinya Rizal tak begitu mengkhawatirkan janin Sylvia. Kak, terima kasih. Ucap Sylvia, karena biar bagaimanapun Rizal sudah menolongnya. Sylvia mengelus-elus perutnya sambil tersenyum. Sama-sama Vi, aku akan selalu ada untuk kamu. Jawab Rizal, lalu duduk di kursi samping ranjang Sylvia, untuk menunggunya sampai pulang. Hamil. Monolog Adam, dengan tersenyum-senyum sendiri. Jikapun benar saat ini Sylvia sedang hamil mengandung anaknya, pastinya Adam akan sangat merasa bahagia sekali. Tapi, kalau dia hamil kenapa dia tidak menuntut pertanggungjawaban dariku? Kenapa dia diam saja? Dan pastinya jika dia hamil Roy sudah pasti akan mencariku bahkan membunuhku. Gumam Adam, yang berpikir kemungkinan-kemungkinan jika Sylvia hamil. Ark, Adam mengacak rambutnya sendiri, pusing memikirkan isi hati dan kepalanya yang tidak sinkron. Ayo Vi aku bantu. Ucap Rizal, setelah Sylvia diperbolehkan untuk pulang. Aku bisa sendiri kak, perutku sudah tidak sakit lagi. Tolak Sylvia, yang risih bersentuhan dengan Rizal. Sylvia dan Rizal pun keluar dari ruangan IGD itu, dan mereka langsung ke farmasi menebus vitamin untuk kandungan Sylvia. Sehat-sehat ya di perut mamahmu, jangan buat mamahmu sakit dan panik lagi. Ucap Rizal, dengan membungkukkan tubuhnya, dan wajahnya tepat di hadapan perut Sylvia. Sylvia pun tersenyum mendengarnya, sambil membayangkan jika laki-laki itu adalah Adam. DGG. Bu Yanti yang ternyata ada di rumah sakit itu juga, dan tak sengaja melihat Sylvia bersama Rizal, teman putranya. Bu Yanti juga mendengar ucapan yang dilontarkan mulut Rizal barusan. Apa ini alasan Sylvia mengakhiri hubungannya dengan Adam? Ibu tidak menyangka Dam, jika Sylvia dan Rizal tega mengkhianatimu. Gumam Bu Yanti, yang menjadi salah paham. Setelah melihat hal itu. Apalagi sampai saat ini Adam masih belum berbicara kepadanya, tentang kandasnya hubungan mereka, dan apa masalahnya. Aku harus bicara pada Adam. Gumamnya lagi, yang langsung pergi,
dan tak jadi mengambil obatnya. Hari ini Dr. Arnold sudah mulai kembali praktek lagi, dan dia juga sudah mengetahui tentang pemberhentian praktek Dr. Cynthia di rumah sakit itu. Pagi Bel, ada berapa pasien hari ini? Sapanya pada Bella. Lumayan banyak dok, ada 21 pasien. Mungkin karena Anda sudah beberapa hari tidak masuk. Jawab Bella, dengan sedikit tersenyum. Lalu Dr. Arnold pun memulai prakteknya, seperti biasanya. Dengan profesional. Begitupun dengan Bella, yang hari ini mulai membiasakan diri selayaknya dokter dan asistennya. Walaupun dalam hatinya tentu saja Bella masih menyimpan perasaan pada Dr. O'Gin itu. 70. Terima kasih Bel, karena kamu masih bersedia menjadi asistenku. Ucap Dr. Arnold, setelah menyelesaikan tugasnya, melayani pasien yang kontrol padanya hari ini. Sama-sama dok, lagi pula ini sudah tugas saya, dan saya juga sangat membutuhkan pekerjaan ini. Sahut Bella, yang sempat terbesit ingin pindah kerja saat itu. Bel, pulang aku antar ya. Tawar Dr. Arnold, tapi Bella langsung menolaknya. Bella tidak ingin dengan mudah percaya lagi, apalagi sepertinya Dr. Arnold masih berharap pada Dr. Cynthia yang sedang mengandung anaknya. Al, apa kau tahu keberadaan Cynthia sekarang? Tanya Dr. Arnold, yang sudah beberapa kali ke apartemen Dr. Cynthia tapi ternyata Dr. Cynthia tidak ada di sana. Dan nomornya sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Aku juga tidak tahu Ar. Jawab Dr. Aldi, yang sama seperti Dr. Arnold dia juga merasakan khawatir pada teman sejawatnya itu. Aku takut dia benar-benar nekat Al, apalagi sekarang kehidupan dan karirnya sudah rusak. Ucap Dr. Arnold pilu, karena biar bagaimanapun Dr. Cynthia saat ini tengah mengandung anaknya. Apa dia pergi ke Malaysia? Pikir Dr. Aldi, yang mengetahui jika keluarga Dr. Cynthia sudah tinggal menetap di sana. Apa kau tahu alamatnya di sana? Dan Dr. Aldi pun menggelengkan kepalanya, karena dia hanya pernah mendengarnya saja dari Dr. Cynthia dulu, tanpa tahu tepatnya di mana. Bajin 9an pengkhianat. Murahan. 71. Rizal mengantarkan Sylvia pulang kembali ke apartemennya, dan kali ini Sylvia membiarkan Rizal untuk ikut masuk ke dalam unitnya. Terima kasih Kak. Ucap Sylvia, saat sudah sampai di dalam unitnya dan duduk di sofa. Rizal hanya mengangguk saja sambil tersenyum. Kak aku ingin istirahat, Kak Rizal bisa pulang sekarang. Maaf sudah merepotkan. Ucap Sylvia lagi, yang secara tidak langsung mengusir Rizal, karena tak nyaman berduaan di dalam sana. Oh iya Vi, sahut Rizal, tapi masih belum beranjak juga dari tempat duduknya. Vi, tolong buka blokiran nomorku. Dan pikirkan tawaranku untuk menikahimu, sebelum kehamilanmu semakin membesar. Tutur Rizal, karena sebentar lagi Sylvia juga lulus kuliah. Maaf Kak, seperti tekadku dari awal, jika aku akan merawat anak ini sendiri. Balas Sylvia, yang tidak mempunyai perasaan apapun pada Rizal, terlebih lagi Rizal adalah temannya Adam. Pikirkan dulu matang-matang Vi, jangan egois, kasihan anak itu nanti. Karena tidak mudah menjalani kehamilan dan merawat anak seorang diri. Ucap Rizal, sebelum keluar dari apartemen Sylvia. Tanpa Sylvia tahu jika Rizal sekarang tinggal di gedung apartemen yang sama dengannya, hanya beda lantai. Saja, sehat terus ya. Di perut Mama, sebentar lagi kita akan pergi dari kota ini, dan membuka lembaran baru, hanya Mama dan kamu. Gumam Sylvia, sambil mengelus-elus perutnya. Kemana Adam? Kenapa tidak diangkat-angkat? Gumam Bu Yanti, yang sudah ingin menceritakan tentang apa yang dilihatnya tadi saat di rumah sakit. Padahal Bu Yanti berharap sekali jika hubungan Sylvia dan Adam sampai ke jenjang pernikahan. Tapi sekarang harapannya sirna, dan malah berburuk sangka pada Sylvia,
sudah mengkhianati Adam dengan temannya sendiri. Sementara saat ini Adam di Aussie sedang berada di IGD rumah sakit juga, setelah merasakan gejala lemas, mual dan muntah, yang lebih parah dari sebelumnya, dengan ditemani oleh Jessica. Aneh, gumam Jessica, karena lagi-lagi dokter tak menemukan penyakit yang serius pada tubuh Adam. Dan dokter hanya mendiagnosa jika Adam terlalu stres dan kecapean saja. Apa sebaiknya kamu dirawat saja, Adam? Tawar Jessica. Tidak perlu Jess, aku sekarang sudah merasa enakan lagi, tolak Adam. Jessica dan Adam pun keluar dari rumah sakit itu, dan langsung pulang ke apartemen Adam. Sesampainya di apartemen, Adam melihat ada beberapa panggilan masuk dari ibunya. Karena tadi Adam meninggalkan handphonenya di apartemen. Hufet. Adam menghembuskan nafasnya, tanpa berniat menghubungi balik ibunya. Adam tidak ingin ibunya tahu jika saat ini dia sedang sakit. Sebenarnya apa sih yang sedang kamu pikirkan? Sampai membuatmu stres dan sakit-sakitan seperti ini, Dam? Tanya Jessica. Dan lagi-lagi Adam tak menjawab pertanyaan Jessica, jika sudah menyangkut hal pribadinya.